Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Semua Tentang Islam. Ya, kali ini kita bakal bahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Jadi dalam penjelasan fikih praktisnya Buya Yahya itu ada 9 hal yang membatalkan puasa dan ada 9 orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, pertama kita mau bahas 9 hal yang membatalkan puasa dulu. Yang pertama itu ada memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Dan juga kita bakal bahas kira-kira kalau nelan ludah itu batal nggak sih? Nah, tapi sebelum kita diskusi, enggak. Kita mau tonton dulu lah penjelasannya dari Buya Yahya. Selamat menyaksikan. Yang membatalkan puasa ada 9. Ada fikih praktis itu di depan, mungkin ada yang jaga. Ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Kalau anda tergolong orang yang 9, nggak wajib puasa. Nanti ada setelah ini 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah mudah dihafal, nanti langsung cara yang menghafal pun sudah saya tata. Yang membatalkan puasa adalah yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita rinci satu demi satu. Memasukkan sesuatu. Nanti ibu kesini semua, ibu jangan kedip, tidak usah noleh juga kesini. Ini kedip sedikit tidak paham nanti. Bapak jangan kedip, ibu tidak usah tanya sebelahnya, tanya saya nanti. Kalau ibu tanya sebelahnya tambah nggak ngerti, percaya. Ibu nggak usah tanya sebelahnya, ibu tanya ke sini. Masih ada yang bercerita di mana? Di sana tuh ada yang cerita. Ini fikih praktis, ibu jangan kelewatan sedikit pun. Nah, yang maksud membatalkan masukkan ke lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Ini saya rinci. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Makanya jangan kedip dulu, nanti salah ya. Nelennya. Maka selagi anda tidak nelen, maka tidak batalkan puasa. Misalnya di satu pagi anda melihat es krimnya anak-anak kok lebih, lah ini sayang, es krimnya lebih, langsung dimasukkan ke mulut, batal enggak? Enggak batal asalkan jangan ditelen. Jangan ditelen, awas jangan. Enggak ada yang berbeda, tanya ulama manapun sama, enggak ada. Enggak batal asalkan jangan di permen masukkan permen. Batal enggak? Enggak batal asalkan jangan ditelen. Sudah selesai. Sebab yang membatalkan nelennya. Tapi makruh, iseng banget ya, tambah sakit hati es krim masukkan mulut siang hari bulan Ramadan. Tapi kita harus paham yang membatalkan nelen. Makanya kenapa Buya ngomong jangan kedip. Kalau ibu kedip atau ibu noleh ke sebelah, habis itu pulang, oh yang membatalkan nelennya saja ya. Iya, bener kan? Paham? Jelas. Pulang ke rumah ditanya sama anaknya, mama nelen ludah gimana ma? Saya tadi ngobrol. Makanya jangan ngobrol kalau ngaji, nggak usah tanya ke tetangganya. Ayo nelen ludah gimana? Kayaknya batal. Kok kayaknya, ini gimana sih? Harus jelas. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan ada 3. Jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan 3. Yang pertama, ludahmu sendiri. Sudah, tidak usah bingung kalau belajar dengan kami, ibu matanya ke sini aja, ibu gak usah bingung, nanti ibu paham sendiri, tidak usah bingung. Tidak usah, saya pikir yang paling mudah itu ibu paham gampangnya. Yang pertama, ludah ditelen itu tidak membatalkan puasa asalkan ludah ibu sendiri. Ludahnya orang lain batal. Ya, masa ludahnya orang ini? Ya cuman kalau ngomong ludahnya orang lain itu jangan dibayangin ada ludah di meja langsung itu jorok banget itu. Anda memang belum belajar bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga. Ya mungkin sekali seorang suami kalau ciuman kan nggak batal puasa, tapi kalau tertukar lidah suami sama istri, pak, ya gitu loh contohnya yang indah. Contoh kok jorok banget. Rumah tangga model apa itu? Jadi kan tertukar ludah, batal tidak? Batal karena bukan ludahnya sendiri. Jadi kalau ludah orang lain batal. Yang kedua,
Ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya. Tapi kalau ludah itu ibu iseng mulai pagi sampai siang dikumpulkan di gelas, sampai dapat setengah gelas, Masya Allah, taruh di kulkas dingin. Setelah itu ibu minum di siang hari, batal enggak? Batal, karena sudah keluar dari mulut. Kalau sampai enggak faham omongan yang begini, masuk SLB, dibuat yang gampang begini. Makanya jangan noleh-noleh, sudah saya bikin yang paling gampang. Yang ketiga, ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya masih asli, belum bercampur dengan yang lainnya, belum campur sama permen, belum campur sama kopi, belum campur sama es krim. Jelas? Baik, kalau saya punya ludah begini saya telan, tidak batal puasa saya karena ludah masih ada di mulut saya, ludah belum bercampur dengan sesuatu, dan ludah saya sendiri. Selesai? Baik, sudah jelas yang pertama, nggak usah bingung. Berarti kalau ditanya anaknya, ludah batal enggak Mi? Jelas tidak, asalkan begini. Sebab ada orang ditanya, Ustadz, nelan ludah batal enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ini fikih apa itu? Nelan enggak salah itu? Kayaknya enggak ada, harus tidak. Begitu, selesai. Kemudian setelah itu masukkan lubang hidung. Nah, masukkan lubang hidung, memasukkan ke lubang hidung membatalkan puasa. Langsung ada yang stres. Pengajian paling tidak enak. Kenapa ibu? Saya punya hobi aduh, ini gimana ini? Nah, makanya kalau ngaji lanjutin, jangan ngobrol, jangan main HP. Ngaji main HP ketinggalan dengan ngobrol sama Tuhan. Nah, yang dimaksud membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai kepada batas yang seandainya yang kita masukkan itu air, kita akan merasakan panasnya gerak bagian atas, ya nak? Kalau kita masukkan air panas ya bagian atas. Maka kalau kita masukkan sesuatu ke lubang atas sampai bagian atas yang panas, itulah maka batal puasa kita. Tapi kalau kita masukkan sesuatu masih lubang bawah, itu tidak membatalkan puasa. Maka kami sampaikan kepada semuanya kabar gembira bagi yang suka hobi, bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Selesai. Cuman jangan di depan umum, malu lah ya, ditutup lah. Selesai. Paham atau belum? Saya sambung bab wudhu dulu. Wudhu berkumur batal enggak? Ibu kumur, ya Allah, ibu ini baru ustadznya belum pindah. Ibu kalau berkumur batal enggak? Mbak, nah, asalkan airnya jangan di gitu aja kok pusing nih, ngapain sih ngajinya bagaimana ini? Saya belum pergi. Kumur sunnah bahkan, bukan. Jadi ibu kalau bulan Ramadan tetap kumur ya, hukumnya sunnah. Coba batal enggak? Berarti omongan saya salah enggak tadi? Masukkan satu ke lubang mulut tidak batal asalkan jangan di selesai. Baru gamblang. Ada ibu yang bengong kok enggak batal masukin permen ya? Kok enggak batal masukin permen ya? Kok enggak batal? Makanya ngaji yang benar sekarang. Wong kumur sunnah kok. Baik, kalau kumur biarpun berpuasa. Kemudian saya kasih ilmu lagi. Kalau anda lagi berkumur di bulan Ramadan, kemudian sudah anda buang airnya, maka anda jangan ragu lagi. Biarpun ada rasa dingin-dingin itu dimaafkan. Asalkan waktu anda membuang air kumur tadi, anda buang 100%. Nggak ada yang ditahan sedikit pun. Kalau ada ditahan batal. Tapi dibuang, sisa dingin itu nggak ada masalah. Pasti ada sisa dingin karena apa? Air. Selesai ya? Sama di dalam berwudu istinsak, memasukkan air ke dalam hidung ya sekedarnya, jangan sampai ke derajat tempat yang panah. Itu adalah tidak membatalkan, hukumnya tetap sunnah. Baik, kalau masukkan untuk kumur sunnah, tapi masukkan es krim makruh, tapi sama-sama tidak batal puasa. Masukkan es krim makruh asalkan jangan ditelan, tidak batal. Masukkan kumur air wudu sunnah. Baik, apa perbedaannya dua-duanya? Kesamaannya sama-sama tidak batal, perbedaannya kalau kecelakaan. Jadi begini ibu, kalau ibu lagi berkumur wudu, tak taunya ada petir jeder begitu kok ketelen, itu rezeki, nggak batal. Karena apa? Ibu menjalankan perintah lalu ketelen. Diperintahkan
Sunnah itu kan diperintahkan, paham ya? Tapi masukkan es krim diperintahkan enggak? Nah, berbeda kalau ibu lagi main-main nerapkan ilmu, kata Buya enggak batal masukkan es krim. Baru masukkan es krim, nginjak kucing digigit, ketelen, batal. Main-main ngapain es krim masukin mulut? Jelas ya? Baik, ini yang pertama, masukkan mulut, lubang hidung, selesai. Masukkan suatu ke lubang telinga. Lubang telinga bagian mana sih? Lubang telinga itu bagian dalam. Bagian dalam bagaimana? Bagian dalam lubang telinga itu yang batal kalau kita masukkan sesuatu ke lubang tersebut. Lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ini. Tapi kalau masih kelingking begini, ini luar. Kalau anda begini kan gatal, anda korek dengan jemari kelingking, tidak batal. Tapi kalau pakai korok kuping masuk ke dalam, batal. Selesai? Ini dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Baik, selesai. Lubang depan, lubang belakang. Mohon maaf ini majelis mulia, agar tidak dirubah menjadi majelis guyonan, kami himbau kepada para asatid sekalipun kalau masuk wilayah-wilayah seperti ini harus waspada. Sebab kalau majelis dijadikan majelis guyonan akan dicabut berkahnya majelis. Memasukkan suatu ke lubang depan, misalnya seorang laki-laki, mohon maaf, lubang kemaluannya ditetesin air, batal. Atau seorang ibu pakai obat, dimasukkan obat ke dalamnya, obat anti keputihan segala macam, batal. Atau mohon maaf nih, seorang wanita di saat hendak mensucikan diri dari bekas buang air kecil, maka wahai para wanita, hendaknya cukup digosok dengan perut jemari ini. Kalau digosok dengan perut jemari ini sekuat apapun, maka ini masih bagian luar dan tidak batal. Tapi kalau mohon maaf, kalau jemari yang dibelokkan begini masuk ke wilayah dalam, batal puasanya. Maka Allah sudah maha tahu cara memsucikan, cukup dengan perut jemari, tidak usah kena ragu-ragu. Ini biasanya santri yang setengah ngajinya itu ragu-ragu, kena was-was, pengen dimasukkan ke dalam, batal puasanya dan bikin penyakit kotor. Cukup dengan perut jemari, sekuat apapun ini bagian luar, asalkan dengan perut jemari, dibersihkan dengan perut jemari, itu bagian luar, tidak batal puasanya. Jangan sampai gara-gara dengar omongan saya nanti pada nggak bersih diri dari buang air kecil, kacau nanti. Bersihkan dengan perut jemari, selesai. Kemudian untuk lubang belakang sama, bersihkan dengan perut jemari. Kalau ada dibelokkan begini, batal, dimasukkan dengan perut, dengan jemarinya. Selesai, itu yang pertama. Ya, jadi kayak gitu ya guys. Untuk pembahasan pertama, 9 hal yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Jadi yang membatalkan itu kalau ditelan. Jadi kalau misalkan kita nyicipin rasa pakai es krim, pakai es teh, nggak akan batal kalau nggak ditelan. Terus bagaimana nih kalau misalkan nelen ludah? Nelen ludah selama ludahnya itu ludah murni, nggak bercampur dengan sesuatu apapun, dan itu ludah kita sendiri juga nggak membatalkan, kecuali ludah orang yang ditelan. Ya gitulah, yang seperti yang kalian tonton tadi di video penjelasannya. Mungkin itu aja ya. Nanti kita besok kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kaku banget ya kayak gitu. Gimana nih? Udah gini aja. Dadah. Gak jelas.